Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaki. Saya biasa dipanggil Zaki. Halo, apa kabar? Saya Karl Mambora. Saat ini saya sehari-hari aktivitas menjalankan sebuah usaha. Usaha yang saya dirikan pada tahun 2015 saat saya kuliah semester 5. Usahanya ini bergerak di bidang fashion industri. Memiliki brand bernama Zemersi. Saya di industri fashion udah 3 dekade. Saya lebih banyak konsentrasi, develop, design, konsep, production. Itu banyaknya untuk corporation. Jadi banks, hotels. Cuman di titik ini memang karena tatanannya juga harus baik. Jadi kita ada di korporasi-korporasi yang memang dibutuhkan market, quality product, design and function, semua selaras dengan image mereka. Lately, saya lagi coba mendevelop sebuah produk which is very easy, fast to produce, tapi sophisticated dong. We'll let you know ya kalau produknya udah keluar. Tunggu tanggal mainnya. Jadi Zemersi ini bermula ketika saya semester 5 di tahun 2015. Saya sering hampir setiap tahun mengunjungi pameran denim. Ada sebuah komunitas di Indonesia. Dan saya melihat ke sana bahwa banyak sekali produk-produk denim, tapi sebetulnya dari satu brand ke brand yang lain ini mirip. Sebenarnya kematangan pemikiran dari semua elemen produk itu sangat penting kan. Banyak yang cukup beruntung dengan cara yang sangat sederhana, tetapi mereka bisa menyampaikan di segmen dan komunikasi yang tepat, luar biasa tepat untuk segmen. Teasernya, promotionnya, deliverynya. Cuman yang memang lately yang paling penting harus lebih dalam itu seberapa menariknya produk ini, seberapa convincing, seberapa bisa meyakinkan. Hanya dengan beberapa detik, gimana caranya nih orang jatuh cinta, gimana caranya mereka tertarik hanya dari foto, sedikit video. Jadi semua elemen presentation is everything, communication is everything. Cuman kalau produknya memang kurang gigit, kurang menggugah selera, kurang greget, kurang juga. Atau sudah terlalu banyak yang bikin barang yang sama. Jadi personalization, karakter itu jauh lebih penting developmentnya sekarang, apalagi di era sekarang. Pada akhirnya kami mendevelop sebuah formula yang kami namakan teknologi Dissart atau cabut warna. Jadi yang membedakannya ini beda dengan sablon pada umumnya itu, efek motif yang dihasilkan ini menyatu pada kain denim. Berbeda dengan sablon pada umumnya yang hanya menempel. Itu lama-kelamaan juga akan hilang seperti itu. Tapi formula kami ini mampu menghasilkan corak motif yang efeknya permanen, dan boleh dibilang kami ini pelopor teknologi Dissart di sebuah brand seperti itu. Sebetulnya salah satu tim kami ini menemukan di tahun 2012. Akhirnya coba dan coba kami fokus di fashion retailnya di tahun 2015. Cuma baru memang benar-benar diterima pasar itu pada tahun 2019, tepatnya setelah saya fokus jalanin usaha setelah lulus kuliah itu ya. Kalau boleh jujur kayaknya kayak bikin film kita ya jadinya. Nomor 1, studi produk ini untuk segmen tertentu, jangan lupa. Dan di mana kita mulai? Kalau kita udah target itu, baru kita develop produknya. Kita lihat di segmen itu, di harga itu, di area itu, ada produk apa yang kurang, yang belum terisi. Seberapa besar target marketnya? Segmennya yang mana? Demografinya harus niche. Karena sekarang kita harus tahu betul siapa yang masih ingin menampilkan dirinya. Segmen umur aja yang penting. Atau yang sudah terima apa adanya, wes nasib gitu loh. Ini dua hal berbeda. Mereka punya appetite untuk
menampilkan diri, mencari perhatian, eksistensi diri. I think we know dia ada di segmen umur berapa, itu harus digarap. Dan di daerah mana, lokasi maksudnya ya, berapa mereka punya disposable income. Nah itu harus titik koordinat cukup tepat. Jadi tidak lagi kita hanya bisa bicara utara, selatan, timur, dan barat, tapi kita harus bicara juga tinggi dan dalamnya. Harus menambah lagi dimensi baru untuk berpikir. Oke, jadi awalnya karena memang ketika itu pertama kalinya terjun di industri fashion, dari segi pengalaman ilmu pun minim gitu. Nah, pada akhirnya paling mudah ketika itu menjual di lingkungan terdekat, salah satunya itu ya kayak saudara, kayak teman gitu. Setelah itu jalan, ya alhamdulillah melihat momentum bahwa perkembangan jualan gitu ya, marketing online itu cukup baik. Bahkan ada beberapa teman yang memang mendapatkan hasil penjualan yang cukup luar biasa dari online. Dan ketika itu saya melihat momentum itu dan coba, ya alhamdulillah sampai sekarang kami memutuskan untuk fokus di penjualan online seperti itu. Karena mungkin saya senang dengan produk fashion ketika itu dan belum tahu banget penjualan secara online, yaitu awalnya itu memang dari produk. Setelah jalan, setelah suka dengan ternyata ini fashion saya, suka dengan pakaian seperti itu. Setelah jalan ya pada akhirnya cocok dijualin seperti itu. Jalan 2015 itu bikin produk dan menemukannya di 2000, fokus di jualan retail online-nya di 2019 itu. Jadi memang awalnya dari develop produk itu. Kalau ZMRC ini justru dari Distart-nya dulu, karena memang yang awal mulanya yang ingin diangkat ini karena memang Distart sebagai positioning brand kami seperti itu menjadi positioning brand kami, sehingga pada akhirnya dari situ kita mengembangkan produk-produk yang lainnya gitu. Itu produk yang memang kami angkat di saat itu, tapi ya kami juga ingin terus berkembang dan kami juga tidak melupakan produk yang memang sudah existing di pasaran gitu. Karena pada akhirnya ya skala usaha itu dilihat salah satunya karena perkembangan dari sisi penjualan. Kalau udah hubungannya dengan penjualan ya kita perlu membuat produk yang memang market fit ya, seperti itu. Mungkin kalau misalkan kebanyakan tidak meng-create produk mungkin ya. Jadi produk yang emang udah banyak di pasaran, entah itu brand sendiri atau misalkan dropship atau reseller, awalnya mungkin banyak juga yang starting dari jualan dulu. Kalau saya waktu itu starting jualannya bukan di pakaian tapi di bidang-bidang yang lain, sehingga ya pada itu udah agak cukup pede ya pada akhirnya tanpa harus menjual barang orang di bidang fashion ya gitu. Ya akhirnya coba jalan, ya alhamdulillah gitu. Mereknya ZMRC. Sementara ini kami memang karena branding ini khusus kami mendevelop produk ya, meng-create produk ini hanya produk-produk yang kami buat seperti itu, yang kami jual gitu. Kita tetap kembali kepada pemikiran dasar pada waktu kita membuat bisnis. Sampai kata-kata prudent atau prudential aja menjadi sebuah perusahaan besar. Prudent itu kan minimal kita cautious, kita harus punya clear conscious atau kesadaran penuh, dan kesadaran penuh itu harus kita jaga. Kita mulai di mana, apa yang harus kita buat, dan barang ini tanggung jawabnya sampai mana. Jadi jangan juga membuat produk tanpa tes, jangan juga bikin produk tanpa cukup bantuan dari teman-teman laboratorium. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi jangan sampai produk pakaian ini malah trigger allergic atau rashes apa ke kulit. Jadi prudent ini dalam semua tatanan, apakah dia dimulai dari ide awal, konsep, sample development. Dari sample development pun juga harus ditentukan
seberapa keberhasilan kita dari bentuk dan ukuran barang. Di luar semua ini, jangan lupa juga ada ergonomi dalam desain. Di luar semua ini, ada juga bagaimana kita mengenal anatomy proportion. In certain market, anatomy proportion berbeda. Jangan sampai bentuk ukuran, misalnya SML-nya di Irian sama SML-nya di Jakarta beda. It should be the same, tetapi pada waktu kita bikin stok, that's the key. Bisnis pakaian itu kuncinya ada di stok. Dia harus balance antara stok dan demand. Dan itu semua hanya bisa dipelajari dari database. Hasil penjualan di mana, apa yang laku, size-nya apa, artikel seperti apa, dan taste barangnya gimana. Banyak hal, contoh seperti Jakarta Utara. Di pengalaman saya di retail-retail sebelum online itu banyak. Apa yang terjual di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara itu dua hal yang sangat berbeda. It's a two different planet. It's two taste. It's completely two different world. Jadi jangan sampai kita memukul ratakan segmen satu dengan yang lain. Strata pembeliannya mungkin sama, but it's a different taste. Nah, sementara triknya di sini, it takes time to learn. Karena pada waktu kita bicara taste, kita bicara selera, nggak ada yang punya alat ukur selera itu apa ya. Jadi sampai saat ini ZMRC kurang lebih ketika fokus di retail online 2019 sampai sekarang kurang lebih total ada 60 artikel, mulai dari jaket, mulai dari kemeja, mulai dari ada kimono, ada kaos. Cuma memang uniknya brand denim kami ini, mungkin kebanyakan brand denim pada umumnya ketika saat awal ini memulai dari bawah, celana banyak, tapi kami memulainya dari atas. Bahkan kami belum punya produk celana. Ya terdekat, insya Allah kami mau mengeluarkan produk celana. Jadi pemasaran produk ZMRC ini kami memanfaatkan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Juga kami memanfaatkan marketplace. Marketplace ini ada Tokopedia, Shopee, Lazada. Tapi dari seluruh marketplace yang kami gunakan ini penjualan terbanyak ada di Shopee gitu. Karena kenapa? Ya kami didukung juga dari pihak Shopee-nya dengan legalitas sebagai Shopee Mall seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk menjual sebuah produk di online ya seperti itu tergantung banyak faktor sebetulnya yang membuat produk itu tidak terjual, entah itu dari segi produk, entah itu dari segi konten itu kan ada foto, ada copywriting ya, caption seperti itu, terus juga ada bagaimana nge-deliver edukasi ke konsumen berupa storytelling, banyak faktor untuk memasarkan sebuah produk fashion terutama di penjualan online itu sebetulnya tergantung dari masing-masing brand ya. Ada yang memang butuh waktu 1 tahun, 6 bulan, bahkan ya mungkin 3 bulan juga ada gitu. Apa sih yang membuat produk itu agak sulit, bahkan belum adanya transaksi? Ya banyak faktor ya, salah satunya mungkin dari foto, dari konten, yaitu ada fotonya, ada videonya, berupa juga ada captionnya gitu kan, storytelling, bagaimana edukasi brand tersebut pada konsumen gitu, banyak faktor seperti itu. Karena kami ini baru fokus di penjualan retail ya online di 2019 kuartal 4 dan sekarang kuartal 4 2021, mungkin 2 tahun ya kami penjualan belum terlalu banyak ya. Bagus-bagusnya kami ini penjualan per bulannya di angka 2000 piece dengan range harga produk kami ini dengan range harga sekitar 170 sampai 400 ribu seperti itu. Karena memang ya kami juga tahu dengan referensi beberapa brand terutama yang fokus ke online, untuk penjualan terbanyak ini di marketplace seperti itu. Jadi kita mengikuti arah angin. Jadi kalau misalnya kita nggak mengikuti itu ya
pada akhirnya khawatir collapse seperti itu. Oke, untuk berapa persennya sekitar 5%. 5% sampai 8% biaya iklan seperti itu. Terlebih kami ini karena untuk di Shopee Mall ya, kalau marketplace yang kami gunakan, yaitu biaya administrasi pun cukup lumayan. Gitu. Jadi per transaksi ini bahkan dari pihak Shopee-nya biaya administrasi disebutnya itu sekitar 7 sampai 8%. Belum ketika kita mengaktifkan fitur-fitur yang lain seperti misalkan ada cashback gitu, ada ongkir, free ongkir, itu mungkin bisa sampai 10%. Berarti anggap dengan biaya iklan yang keluar tambahan 5%, berarti itu mungkin udah sekitar 13-15% udah memakan margin ya. Itu penting karena biar lebih juga pada waktu kita memperkenalkan atau kita presentasikan sebuah produk itu harus tersampaikan secara jelas dan sederhana. Jangan pernah kita bermain complicated, karena dengan komplikasi orang nggak mengerti produknya apa. Mereka malah jadi nggak seleranya hilang. Pertama, dengan kesederhanaan komunikasi. Kedua, pada waktu kita capture gambar harus cukup jelas produknya seperti apa. Dari angle manapun harus clear. Jadi jangan ambil salah satu angle kamera yang malah bikin efek bajunya jadi lebih pendek, bajunya jadi lebih panjang, hanya oleh karena kesalahan angle kamera. Dan pada waktu penyampaian produk pun sederhana mungkin. Kalau nanti ada tambahan description dengan semua technical industries untuk mereka bisa lihat bahwa produk ini di-develop dari kain apa, serat apa, tenunan apa, chemical apa, washing apa, teknik cutting apa. It's a very long process untuk to become a product. Jadi kerumitannya itu nggak usah terlalu banyak kita sampaikan. Yang penting menggugah seleranya, menggugah pemahamannya bahwa boleh nih, kayaknya bisa nih buat kita. Nah, itu yang paling penting. Tujuannya cuma itu kok. Ketika itu sesuai dengan pengalaman, jadi 2015 lahir, cuma memang baru fokus di retail itu 2019. Ketika itu memang sebetulnya dari 2017 udah apa ya, investasi ya, mungkin investasi di konten, salah satunya foto produk. Jadi sebetulnya dari 2017 ini udah mulai ngedevelop konten di media sosial, terutama di Instagram dan Facebook. Kita udah mulai nge-posting gitu kan, rutin. Cuma memang dari 2017-2018 itu sempat vakum. Akhirnya 2019 kuartal keempat ini baru kami fokuskan. Kami posting setiap hari ya seperti umumnya, seperti itu sih. Setelah itu ya kami juga memanfaatkan advertising yang disediakan oleh Instagram dan juga Facebook. Seperti itu kami rutin setiap harinya kami mengeluarkan budget khusus untuk mengenalkan produk yang kami ciptakan ini. Yang kalau kita lihat ada tatanan baru, dunia baru, seperti apa yang dibuat oleh Facebook. Semua akan menuju ke virtual reality. Semua akan menuju ke artificial intelligence. Next, kita tidak lagi perlu bayar atau hire model mahal, karena semua ada dalam dunia virtual reality. Semua model juga ada dalam virtual reality. Everything in virtual reality. Dan itu tidak, ya kita pikir hal itu lama ya, tapi ternyata sekarang sudah terjadi. Kota di dunia itu sudah ada. Jualan tanah udah ada, jualan gedung udah ada. Itu semua berjalan jauh lebih cepat daripada yang kita bisa bayangkan, karena virtual reality maupun online world itu jauh lebih cepat dibangun daripada alam kita sendiri. Kalau kita mau tanam pohon, sekian tahun. Kita mau kawin punya anak mulai gede, sekian tahun. Virtual reality, hitungan minggu mungkin dia udah jadi semuanya. So basically kita semua harus siap untuk semua ini
in a form of digital, apakah itu bentuk, apakah itu suara, apakah itu character, personalization, demands. It's a completely different approach, completely different mind, completely different taste. Ini memang percepatannya, apalagi dengan pandemi ini yang mungkin kalau kita pikir normal, it takes a decade to do it. Ini no, this is like just a few years. Lihat aja perubahan dunia dalam 2 tahun ini seperti apa. Sebelum pandemi, retail mulai online aja udah hilang 50% sedunia omset. Begitu kena pandemi, it's almost gone man. Sad story, but it's real. Itu nyata banget. Untuk budget ini tergantung dari kesanggupan kita masing-masing. Mungkin ada yang 50.000 per harinya, ada yang 100.000 gitu. Bahkan kalau misalnya yang kita tahu bersama, bahkan 1 bulan yang ngeluarin miliaran pun ada seperti itu. Itu tergantung dari kesanggupan masing-masing industri tersebut ya, masing-masing si pelaku usaha tersebut gitu. Cuma memang iklan ini hanya menjadi salah satu komponen yang membuat penjualan itu ada gitu. Jadi banyak funneling yang harus kita lakukan seperti itu, banyak faktor sebetulnya. Untuk awal-awal memang iklan itu diperlukan, cuma itu step yang kita lakukan setelah kita menyiapkan fondasi-fondasi yang lain ya, seperti itu jelas sangat mempengaruhi ya gitu, karena ya pada akhirnya iklan ini yang membuat produk kita ini dikenal oleh orang banyak seperti itu. Bahkan orang yang belum memfollow atau mengikuti akun media sosial brand saya pun bisa tahu seperti itu. Kami ini untuk budgeting iklan sebetulnya masih belum terlalu besar, masih hanya sekitaran maksimal pernah di angka 20 per bulan gitu. Tapi setelah kesini kami pun evaluasi, tidak selamanya ketika budget itu dikeluarkan dengan besar menghasilkan penjualan yang besar pula. Tergantung kita pengen diarahinnya kemana. Seperti yang kita tahu bareng-bareng juga, ada yang namanya hanya sebagai branding atau hanya sebagai traffic, tidak menimbulkan konversi seperti itu. Tergantung gitu. Ada yang memang dari 20 juta menghasilkan, ya kalau misalkan kita anggap nilai ininya apa, persentasenya dari biaya iklan ke sales menghasilkan angka persentasenya 10%, anggap berarti kan misalkan ngeluarin 20 juta dapat 200 juta. Kadang ada yang misalkan ngeluarin 20 juta tapi ngasalinnya bukan 200 juta, bahkan bisa ngasilin 400, 500, bahkan ada temen yang hanya ngeluarin budget 2 juta tapi bisa menghasilkan 500 juta pun ada gitu. Jadi tergantung dari kekuatan brand tersebut seperti itu, dari produk, dari storytelling, dari banyak faktor sebetulnya. Tapi ketika misalkan sudah brand itu udah jalan begitu lama, yang saya tahu biaya iklan tidak perlu banyak yang dikeluarkan seperti itu. Mungkin iklan yang langsung ya, di entah itu iklan marketplace ataupun medsos. Tapi memang budgeting itu dianggarin ke marketing yang lain seperti hubungannya dengan foto, konten gitu kan, video, mungkin ke arah sana. Kita perlu berpikir lebih bijak pasti. Kita harus saling menjaga, karena biar apapun, biar bagaimanapun, kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan kepada pencipta kita sendiri. That's rule number 1. Number 2, kalau kita lihat secara nyata, tanpa dunia online pun, kan tidak semua orang juga jadi direktur. Kan tidak semua orang juga punya peran atau nasib atau takdir dia jadi marketing director. Ada nasib orang-orang itu memang dia menjadi pekerjanya, dia menjadi yang packingnya, orang apapun itu. Yang paling penting bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Please respect people, treat them nicely, perlakukanlah secara baik dan layak. Karena kita semua punya perannya masing-masing. Jadi apapun itu yang terjadi, selama kita menjaga peran kita untuk bisa berguna lebih baik untuk orang lain, I think we are going to make it. Jangan lupa, sehebat-hebatnya kita jualan online, sehebat-hebatnya kita
meraih keuntungan secara materi. Empathy is number one rule yang harus kita tetap jaga, karena biar bagaimanapun apapun itu semua tetap untuk human. Mungkin dengan cara lain, platform lain, virtual reality, tapi tetap the one who bought it is human, the one who built it is human, the one who do it is still human. Jadi yang paling penting itu still treat people right. Kalau kami optimis akan terus berkembang gitu, karena melihat rekan-rekan di komunitas brand terutama ya, itu mereka bahkan ketika 2020 pandemi itu yang mungkin kalau misalkan boleh disebut secara nilai angka penjualan per bulan, mereka mentok sebulan mungkin hanya sekitar 500 atau 700 juta. Bahkan ketika pandemi ini terutama di bulan Maret April 2020 bahkan mereka udah menyentuh di angka ada yang hampir 2M seperti itu per bulan. Itu malah membuat kami agak unik nih, mungkin banyak pihak-pihak lain, industri-industri lain yang memang banyak yang tutup, tapi kami yang fokus di retail dengan memaksimalkan kanal penjualan online bahkan bertumbuh hingga saat ini. Nah, adapun seperti misalkan Shopee yang kita tahu bareng-bareng bahwa market kelasnya ini tidak bisa kita sebut menyamakan misalkan seperti kompetitor ya, seperti Tokopedia gitu yang memang harga berapapun laku, tapi kalau misalkan untuk Shopee ada harga tertentu yang memang harus kita ikuti seperti itu. Kalau tidak ya kita penjualan akan kurang seperti itu. Jadi untuk ke depan ya marketplace tetap kita manfaatkan, tapi juga tidak melupakan kanal yang kami bangun seperti website. Karena website ini kita mendapatkan data yang lebih komplit dibanding marketplace. Data kami memiliki semua gitu. Ibarat kata kalau misalkan boleh disebut ya kalau website ini kita membuka ada lahan yang kosong, kita membuka toko di lahan tersebut, bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic ke tempat tersebut gitu. Tapi bedanya dengan marketplace, di sana udah ada traffic gitu, udah ada traffic, bagaimana ya kita ketika buka itu udah ada traffic, ya tinggal kita maksimalkan aja traffic tersebut. Cuma memang bedanya di ranah tersebut ya persaingan harga cukup ketat seperti itu. Kalau misalkan kita menjalankan penjualan memanfaatkan kanal marketplace tersebut ya kita harus benar-benar inovasinya baik seperti itu. Jadi kenapa kita ini perlu memanfaatkan digital, karena memang ya terutama kita rasain bersama ya di tahun 2020 itu yang memang kayak bahkan kalau boleh disebut pendidikan gitu, pendidikan pun sekolahnya sudah bukan tatap muka walaupun sekarang sudah ada ya, tapi kan ketika itu sudah mulai perilaku itu sudah mulai berubah gitu, digital via Zoom. Bahkan kalau misalnya kita tahu bersama juga bioskop orang biasanya datang nonton ke bioskop, bahkan sekarang banyak layanan yang dengan biaya yang per bulan cukup berlangganan, anggap 150 sampai 400-an mungkin kita bisa menonton sepuasnya dengan berbagai macam. Itu sebuah hal yang sekarang terjadi, mau nggak mau ke depan ya kita harus mengikuti arah tersebut seperti itu. Gitu kan. Yang terpenting sih kita sama-sama open minded dalam artian dan juga ini ya adaptasi sih, terutama adaptasi karena setiap zaman itu akan cepat berubah ya, kita mengikuti apa yang memang orang lain yang sudah berhasil seperti itu sih. Saya Kramamora. Saya Zaki. Semua bisa, sini tulungan.